Untuk uji validitas, selanjutnya langkah pertama klik analyze, lalu correlate, bivariate, lalu masukkan X1 hingga total, lalu klik OK. Jika to rate lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan variabel tersebut valid. Variabilitas kuesioner. Pertama-tama masukkan data kuesioner. Yang kedua, sesuaikan variabel view dengan judul penelitian. Yang ketiga, klik analysis. Selanjutnya klik scale, reliability analysis, dan CTRL-A, pindahkan item, klik OK. Di sini nilai Chromebase alpha melebihi 0,60, yaitu di sini 0,916. Ketiga adalah uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Langkah pertama setelah menginput data yaitu klik analyze, pilih regression, pilih linear, lalu masukin X1 atau kualitas produk ke independen bersama dengan harga atau X2 ke independen. Untuk kepuasan pelanggan atau Y dimasukin ke dependen. Lalu klik save, beri centang pada understand, klik continue, lalu klik OK. Setelah item RES udah terinput, klik analyze, pilih non-parametric test, lalu pilih lagi legacy dialog, lalu klik sampel KS, masukkan item RES pada kolom di sebelahnya, lalu klik OK. Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, diketahui bahwa data residual dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal secara statistik, di mana sig sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Namun demikian, kondisi ini masih dapat ditoleransi karena jumlah responden dalam penelitian ini tergolong besar, yaitu 100 responden, sehingga mengacu pada Central Limit Theorem atau CLT yang menyatakan bahwa distribusi sampel besar yaitu N lebih besar sama dengan 30 cenderung mendekati distribusi normal meskipun data asalnya tidak normal. Maka peneliti dapat tetap menggunakan uji parentik, misalnya regresi linear, uji T, dan lain-lain. Ini saya akan menguji tentang uji heteroskedastisitas. Yang pertama, datanya sudah ada di SPSS. Kita lanjut ke analyze. Selanjutnya ke regression. Pilih menu linear. Selanjutnya masuk kualitas produk atau X1 ke independen.
serta harga atau X2 ke independen. Selanjutnya kita pilih kepuasan pelanggan atau Y masuk ke dependen. Selanjutnya pilih statistik, lalu centang culinary diagnosis, selanjutnya continue, serta pilih plots. Receipt kita masukin ke Y, serta express kita masukin ke X. Selanjutnya kita continue. Oke, setelah itu kita pilih OK, dan di sini datanya sudah jadi. Ini data uji heteroskedastisitas. Di sini jika titiknya acak-acakan serta di atas 0, berarti pengujian ini valid. Uji kolerenitas, kita pilih analyze, terus kita ke regression. Dari regression setelah itu kita pilih linear, terus X1 kita masukin ke independen, X2 kita masukin ke independen, dan ketiga kita masukin ke dependen. Kita klik, kita ke statistik, kita pilih estimasi, lalu kita pilih kolinearitas diagonalis, kemudian klik OK, sini OK, maka hasilnya adalah berdasarkan uji pada tabel multikolinearitas, nilai pada masing-masing variabel bernilai toleransinya itu 376 lebih besar dari 0,1, sedangkan VI-nya itu lebih besar, lebih kecil dari 0,10. Oleh karena itu maka dapat dikatakan atau disimpulkan bahwa dalam multikolinitas itu tidak terjadi multikolinitas. Terima kasih. Saya akan melakukan pengujian koefisiensi determinasi. Yang pertama, datanya sudah ada di SPSS. Langkah selanjutnya kita ke analyze, lalu ke regression, kita pilih bagian linear. Selanjutnya kualitas produk atau X1 kita masukin ke independen. Selanjutnya harga kita masukin tetap ke independen. Lalu untuk kepuasan pelanggan atau Y-nya kita masukin ke dependen. Selanjutnya kita klik OK. Di sini datanya ada yang tertera beberapa tabel ini, tapi kita perhatikan bagian model summary. Di sini R-square-nya 720 atau bisa diartikan sebagai 0,720 atau 72%. Yang artinya variabel X dipengaruhi oleh R-square sebanyak 72%, lalu sisanya 28% dipengaruhi oleh variabel lain. Oke, sekian, thank you. Hipotesis. Di sini saya sudah tersedia data-data SPSS-nya. Sebelum itu saya sudah membuat cara mencari nilai uji T. Nilai signifikan harus lebih kecil dari 0,05. Nilai T hitung harus lebih besar dari nilai T table. Rumusnya yaitu T table sama dengan T A per 2 sama dengan N K min 1. T 0,05
per 2 sama dengan N, yaitu jumlah respondennya yaitu 100, dan K adalah jumlah variabelnya yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 0,05 per 2, hasilnya 0,025 sama dengan 100 dikurang 3 dikurang 1 yaitu 96. Jadi T-table-nya yaitu 1985. Selanjutnya, cara mencari variabel X1 terhadap Y, yaitu kita kembali lagi ke data SPSS-nya. Kita ke Analyze, lalu ke Regression, lalu ke Linear. Karena kita mencari variabel X1 terhadap Y-nya, di sini X1-nya kita masukkan ke independen dan Y-nya kita masukkan ke dependen. Lalu oke. Di sini sudah tersedia data-datanya. Kita mencari data dari data koefisiennya. Di sini nilai signifikannya 0,01. Nilai signifikan (0,01) lebih kecil dari 0,05. Lalu T hitungnya yaitu 10.786 dan T-table-nya yaitu 1985. Jadi sesuai dengan tabel yaitu uji T menunjukkan bahwa nilai signifikan kualitas produk X1 terhadap kepuasan pelanggan Y adalah 0,01 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 10.786 lebih besar dari nilai T-table 1985. Maka HO1 ditolak dan HA1 diterima. Artinya, pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan secara signifikan. Selanjutnya, mencari variabel X2 terhadap Y. Kita kembali lagi ke data SPSS-nya. Kita ke analisis, ke regression, lalu ke linear. X2-nya kita masukkan ke independen, lalu Y-nya kita masukkan ke dependen, lalu kita klik OK. Berikut adalah data-datanya. Kita dapat mengambil dari data koefisiennya. Nilai signifikan (0,01) lebih kecil dari 0,05. T hitung harus lebih besar dari T-table. T hitungnya kita ambil dari data berikut 14.993. Lebih besar dari T-table-nya. T-table-nya itu 1985. Jadi, sesuai dengan tabel berikut,
yaitu JT menunjukkan bahwa nilai signifikan harga X2 terhadap kepuasan pelanggan Y adalah 0,01, lebih kecil dari 0,05, dan nilai T hitung 14.993 lebih besar dari nilai T table yaitu 1985. Maka H1 ditolak dan H1 diterima. Artinya, harga terhadap kepuasan pelanggan secara signifikan. Untuk mencari UJF, yang pertama kita buka analyze, kemudian ke regression, lalu ke linear. Kemudian masukkan X1-nya ke independent, kemudian X2-nya masukkan ke independent. Kemudian variabel Y-nya kita masukkan ke dependent. Kemudian di sini saya pengambilan keputusannya menggunakan dua cara. Yang pertama, kita akan melihat nilai signifikasinya dibandingkan dengan 0,05, dan yang kedua kita akan melihat nilai F-table-nya dibandingkan nilai F hitung. Jadi untuk melihat F-table di sini kita gunakan tabel ANOVA pada kolom F dan signifikasinya sebelah sini. F ini digunakan untuk nilai F hitungnya dan signifikasi ini digunakan untuk melihat nilai signifikasinya. Jadi berdasarkan nilai keputusan, karena nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel kualitas produk dan variabel harga terhadap variabel Y, kepuasan pelanggan. Lalu jika kita juga melihat menggunakan nilai F hitungnya, di sini nilai F hitungnya juga lebih besar dari nilai F-table-nya, yaitu 120,791, lebih besar dari 3,09.